Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Selamat datang di PK Kreatif, penguatan kelembagaan HITS, yang mana selama beberapa menit ke depan kita akan menemani pemirsa-pemirsa di rumah, yaitu dengan edukasi-edukasi terkait koperasi dan UMKM. Oke, telah hadir di hadapan kita semua, yaitu para narasumber yang manis-manis jelita tentunya. Mungkin boleh perkenalkan ya satu-satu, dari kita mau mulai dari yang paling kanan dengan ibu siapa? Perkenalkan, saya Rivi, Satria Rivi Apriani. Oke. Saya pendamping UMKM untuk wilayah Kota Tanjung Pinang. Iya. Ibu? Saya Citra Multikasari, pendamping UMKM Kota Tanjung Pinang juga. Oh, Tanjung Pinang juga. Dan ibu? Ya, Tanjung Pinang juga? Enggak. Oh, jadi Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, wabarakatuh. saya Marini. Saat ini saya sebagai pendamping UMKM yang ditempatkan di Kota Batam. Oke, jadi tiga-tiga ini adalah UMKM gitu ya, pendamping UMKM. Nah, kalau boleh tahu pendamping UMKM ini apa hanya ada di Tanjung Pinang aja atau gimana? Tidak, jadi untuk pendamping UMKM itu ada di masing-masing kabupaten kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Ya. Di masing-masing kabupaten kota itu ada satu pendamping UMKM. Jadi Tanjung Pinang ada dua pendamping. Jadi Kalau di Batam juga satu. Kebetulan baru satu, insya Allah mudah-mudahan ditambah lagi ya. Oke. Jadi kalau mungkin bisa di-sharing ya pemirsa, tugas dari teman-teman pendamping ini terhadap UMKM itu sampai di mana? Kami mendampingi melakukan identifikasi kebutuhan pelatihan peserta, mendampingi dalam hal legalitas usaha, digitalisasi, dan akses pembiayaan. Boleh ditambahkan, Bu? Ya, lebih kayak gini. Jadi kalau kami sebagai pendamping itu melakukan pembinaan, seperti melakukan inkubasi. Bagaimana UMKM itu mencapai goal setting itu naik kelas, seperti itu sih. Jadi pembinaan ya tadi disampaikan juga seperti apa sampai benar-benar UMKM itu mandiri. Seperti itu. Jadi definisi dari naik kelas itu seperti apa? Definisi naik kelas itu ya bisa dilihat dari bertambahnya produktivitas mereka, kemudian omsetnya, kemudian ibaratnya seperti dia sebelumnya belum punya karyawan, sekarang udah berkembang, bisa menambahkan karyawan, bisa mempekerjakan orang lain. Jadi bukan naik kelas itu bukan berarti dari usaha mikro ke usaha kecil, bukan seperti itu ya? Bisa juga. Bisa juga seperti juga itu. seperti itu. Jadi kalau misalnya dia dari mikro ke kecil gitu, itu kan butuh effort yang besar. Apakah selama ini sudah pernah terjadi di tangan-tangan para pendamping Kepri ini? Kalau berubah dari mikro ke kecil itu belum ya Bang, karena Untuk kan Tanjung Pinang ya. untuk Tanjung Pinang itu belum, karena UKM Tanjung Pinang nih ada juga lah kendala-kendalanya gitu, masih ibaratkan masih minim juga teknologi gitu Bang. Jadi kan untuk produksi itu masih manual, jadi untuk dia mencapai ke usaha kecil dan menengah itu lumayan sulit. Kalau untuk yang di Batam sendiri gimana? Kalau Iya. di Batam sendiri alhamdulillah udah ada peningkatan sampai kita lagi kejar goal settingnya tuh ke ekspor impor. Jadi UKM kita tuh awalnya inkubasi tuh ininya dulu, mindsetnya dulu. Jadi mindset itu kenaikan kelas itu adalah bagaimana omsetnya awalnya cuma berapa ratus ribu sampai naik jutaan sampai miliaran. Nah, jadi naik kelas itu bagaimana mereka itu bisa naik level omset sampai naik level yang tadi dari kecil ke mikro ke menengah, itu targetnya. Jadi naik kelas itu step by step sampai ke titik yang menengah gitu. Iya. Jadi kita ketahui memang di Batam itu luar biasa sekali UKM-nya ya. Bahkan penyumbang kuota jumlah UKM terbanyak di Kepulauan Riau gitu ya. Lalu kalau misalnya UMKM ini ingin ekspor seperti yang kata Ibu Marini sampaikan tadi, apa langkah-langkah yang bisa mereka lakukan gitu? Oke, kemudian nanti jawab. Yang pertama, mereka legalitasnya harus lengkap. Yang kedua, mereka sudah menjadi binaan Dikum, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau. Yang ketiga, mereka sudah melakukan pelatihan, beberapa pelatihan dan sertifikasi untuk mendapatkan legalitas ekspor.
Yang keempat, mereka sudah mendapatkan nutrition fact atau minimal BP POM atau PYT. Yang kelima, mereka udah siap dengan produk mereka. Kenapa dengan produk mereka? Kadang-kadang ekspor impor itu kan tidak cuma 20-30 piece saja, mungkin ratusan ribuan ya. Jadi kita juga harus mengupgrade UMKM itu sendiri, bagaimana omsetnya mereka harus naik, bagaimana produksi mereka juga harus meningkat, baru go internasional seperti itu. Baik, begini. Tadi kan disampaikan tuh untuk ekspor banyak sekali persyaratan yang harus dipenuhi. Jadi apa saja layanan yang selama ini diberikan oleh para pendamping ini kepada UMKM, baik dia berlegalitas, baik perdagangan domestik maupun global itu tadi, internasional tadi, apa-apa aja tuh layanan yang sudah diberikan dan apa-apa kemudahan yang sudah diberikan oleh dinas melalui pendamping-pendamping UKM ini. Oke, saya bantu jawab. Ya, Jadi silakan. ada beberapa program dari Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Provinsi Kepulauan Riau itu memudahkan. Yang pertama, dari program Dinas Koperasi itu ada namanya peminjaman hibah modal. Kita bekerjasama dengan Bank Riau, Bank Riau Kepri. Kita meminjamkan 20 juta kepada UMKM dengan persyaratan pertama itu menjadi binaan kita ya. Kedua harus memiliki legalitas. Yang kedua itu secara permodalan, secara legalitas. Dinas Koperasi Dikum Kepri ini memberikan legalitas itu gratis dan memfasilitasi seperti NIB kita gratis, halal juga kita diberikan fasilitas gratis, ada self declare juga. Terus habis itu nanti ada penjualan PIRT, setelah PIRT nanti ada BP POM, ada haki juga. Itu yang diberikan oleh dinas dengan memfasilitasi seperti itu. Yang ketiga, perizinan melalui atau perhukuman. Nah, sedangkan di program dari Dinas Koperasi ini ada namanya layanan hukum. Nah, bagaimana hukum ini untuk ekspor? Kita kan ada perjanjian kerjasama. Nah, jadi seperti itu. Jadi step-stepnya tuh semua udah dilengkapi oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau. Jadi bagi para pelaku UMKM untuk mendapatkannya bisa menghubungi pada para pendamping dan juga bisa ke Dinas Koperasi itu sendiri. Mungkin yang lebih efektif kan karena pendamping berada di lapangan, mungkin bisa secara real time gitu kan menyampaikan kepada masyarakat begitu. Kita juga ada hotline-nya. Kita juga ada media sosialnya yang 24 jam kita juga ada. Jadi dicantumkan di podcast ini ya. Di bawah ini ya. Mungkin bisa juga disampaikan secara ini live untuk apa namanya tadi, nama hotline-nya gitu, Hotline-nya biar bisa pemirsa catat atau apa gitu kan. Melalui Instagram DKUKM Kepri, UKM Kepri, dan ada juga Instagram pendamping UMKM Kepri. Itu jika ingin menjadi binaan media sosialnya. karena sayang sekali kalau misalnya teman-teman UKM ini nggak menjadi binaannya itu ya. Karena tadi kita dengar banyak sekali gitu Bang ya, fasilitasnya seperti dibantu NIB, dibantu halalnya, PIRT itu kan lumayan juga perlu biaya itu kan. Nah, untuk selanjutnya yang ingin kita sampaikan tentunya kan di lapangan ini kan para pegiat lapangan semua nih kan, di Pinang, Batam mungkin maupun di kabupaten lainnya. Tentunya kan pasti menemui hambatan-hambatan, kendala-kendala gitu kan. Mungkin kita ingin tahu nih, mungkin yang dari Tanjung Pinang dulu, kendalanya apa sih dalam membina UMKM itu? Kalau kendala yang selama ini saya hadapi sebagai pendamping Tanjung Pinang, itu lebih ke mindset pelaku usahanya, Bang. Seperti mereka kurang percaya sama para pendamping, mereka hanya mengharapkan bantuan gitu. Mereka, kami emang kalau didampingi oleh dinas kami dapat apa gitu. Itu yang harus jadi lumayan kendala rumit juga lah bagi kami gitu Bang, sebagai pendamping. Mungkin Ibu Citra ada yang mau ditambahkan terkait kendala di Tanjung Pinang? Selain itu juga kendala di Tanjung Pinang, misalkan ya UKM kan sering mengikuti pelatihan nih, dinas kan mengadakan pelatihan untuk UKM gitu, biar mereka mengupdate ilmunya gitu kan. Nah, kadang pelatihan ini tidak mereka aplikasikan gitu terhadap usaha mereka gitu. Justru itu kan sayang sekali gitu kan. Padahal itu kesempatan untuk dia mengembangkan usahanya tapi tidak dimanfaatkan ilmu yang didapat. Kendalanya itu juga sih. Kalau untuk di Batam apa sama atau punya yang lebih rumit lagi? Karena kita tahu di Batam nih kompleksitasnya luar biasa sekali. Lebih ke sosialisasi sih, lebih
kurangnya sosialisasi program dari Dinas Koperasi ke Batam. Karena apa? Karena mungkin kayak kita di Batam ini kan sudah MOU dengan beberapa pihak nih, kayak RRI di Padang juga, terus kayak kantor pos. Nah, orang sosialisasi aja dari dinas. Kalau kami kendalanya itu gimana kami mensosialisasi kalau kami tidak disupport sistem. Nah, seperti itu. Jadi langkah bijaknya ya kami sebagai lapangan, sistemnya dari dinas untuk memfasilitasi apa yang kebutuhan kami di lapangan. Selama ini kalau ada masalah di lapangan, ya kita lebih baik sendiri, kayak bagaimana membuat orang itu percaya, terus bagaimana membuka mindset orang itu, karena mindsetnya rata-rata UMKM adalah kalau ada pelatihan itu ada uangnya. Nah, tapi tidak pernah berpikir bagaimana ada pelatihan itu ilmu yang berbuat usaha mereka itu tidak pernah. Jadi di Batam tuh kompleknya, dan saya tegaskan setiap ada pelatihan bukan uangnya tapi ilmunya, itu yang kita rubah mindsetnya. Dan kebetulan alhamdulillahnya kita sudah kerjasama dengan ITEBA dan BTP dan inkubasi internasional, kita membuka mindset itu. Jadi kita pengen betul-betul binaan provinsi ini yang betul-betul berkualitas, berkompeten dan high class. Ya, saing tentunya ya. Harus saing lebih. Dan ini udah jadi sorotan. Alhamdulillah binaan kita udah jadi sorotan dari Kementerian Koperasi ya, Kemenkop langsung. Dan ini jadi alhamdulillah udah jadi field project buat Kemenkop dengan program-program ini, karena emang jarang ada kerjasama MOU sama RRI, kantor pos, hanya baru pertama kali di Kepri ini. Jadi tadi yang saya bisa garis bawahi adalah terkait mindset gitu ya. Nah, tentunya mungkin bagi teman-teman atau pemirsa UMKM di rumah yang mengetahui lokasi kita ataupun mungkin mengenal daripada kakak-kakak, bisa menghampiri untuk didampingi. Nah, yang kita ketahui kan kita ini kan kepulauan gitu kan. Jadi mungkin ada yang bisa menonton tapi dia ingin bergabung tapi tidak bisa, terhambat biaya segala macam, jarak gitu kan. Nah, jadi mungkin bisa juga nih wejangan yang mereka bisa dapatkan daripada kakak-kakak pendamping UMKM Kepri ini, tips dan triknya terkait hal-hal itu. Oke, saya dulu. Oke. Untuk UKM ini kan sebenarnya dengan zaman sekarang ini banyak sekali kita bisa akses ilmu-ilmu untuk pengembangan usaha. Kita bisa belajar dari mana aja, dari Zoom, dari informasi dari mana saja mudah untuk kita dapat. Jadi kita tidak hanya menunggu pelatihan, kita juga bisa mencari tahu nih kita mau belajar tentang apa dengan internet, dengan media sosial. Walaupun jadi terbatas di pulau untuk ibaratkan jarak gitu untuk bertemu dan biaya, ya kita bisa mengupdate sendiri ilmu kita dengan belajar mandiri juga gitu, mencari informasi di luar sana. Mungkin ada yang bisa ditambahkan? Ya, tambahannya kalau untuk tips and trik sebagai binanya kita juga ada YouTube pendamping UMKM Kepri, kita juga ada YouTube Dinas Koperasi dan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Provinsi. Kita juga ada media sosialnya, jadi di situ kita ada TikToknya juga. Jadi kita ada, dan boleh teman-teman kalau tidak punya media sosial boleh didengar RRI, karena RRI juga udah seluruh Kepri ya, Tanjung Pinang, Batam. Jadi untuk mendengarkan RRI, dan kita juga ada kerjasama di YouTube-nya RRI. Jadi banyak edukasi untuk teman-teman yang kurang media sosial atau informasi. Dan kita juga ada bekerja dengan beberapa stakeholder di sana, kayak pemerintah setempat, lurah, camat, bagaimana mensosialisasi, mendapatkan informasi dari kami. Kayak kemarin kayak di Tanjung Batu, mereka sangat support karena mereka langsung dari kitanya. Jadi kita sangat mendekatkan, istilahnya kita self-healing lah, mendekatkan diri kita ke mereka, bagaimana kebutuhannya mereka ke kita. Jadi mereka perlu belajar tuh nggak usah, kadang-kadang mohon maaf orang nggak tahu media sosial atau apa. Dan kebetulan kita pendamping ini ada di beberapa daerah, di Karimun, di Karimun, Natuna, di Tanjung Balai Karimun ya, hingga dan 16. Jadi mereka akan terjun ke pulau-pulau setempat dan mereka lebih ke pendekatan. Jadi teman-teman di UMKM dimanapun nggak usah ngerasa susah, kita juga difasilitasi. Jadi mungkin teman-teman UMKM di rumah ini
Jangan takut malu gitu, minder ya. Karena ini gratis tis ya, nggak ada di pungut Nggak ada apa-apa pungutan biaya. biaya ya. Dan banyak juga yang bisa didapati gitu ya. Kita ditambahkan lagi? Mungkin terakhir ya, Oke, boleh. ada program pemerintah yang mengikut sertakan UKM dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Itu kan salah satu kebijakan yang berpihak kepada UKM dari pemerintah. Ya. Bisa diterangkan di teknisnya seperti apa, bagaimana mereka bisa supaya mereka bisa ikut gitu. Mungkin bisa sampaikan Ibu atau nanti betul. Untuk itu salah satunya ada e-katalog ya Bang. Iya. E-katalog itu merupakan aplikasi yang dibuat oleh pemerintah untuk mengikutsertakan UMKM mempromosikan produk-produknya, bisa maksudnya dipergunakan oleh pemerintah juga gitu. Dia ditambahkan lagi Bu Marini atau Kak Citra? Boleh nih, oke. Nah, sebenarnya gampang aja. Iya. Atas program pemerintah itu kan kita harus kembali ke legalitas masing-masing. Baik, Karena iya. syarat utama masing-masing itu adalah legalitasnya. Yang kedua, kita juga melakukan instruction itu membantu mendaftarkan katalognya, input fotonya, input harganya, dan kita tetap sebagai pendamping mempromosikan nggak harus dari katalog aja. Iya. Kita juga harus input kayak Epadi, kayak UKM Kepri Batam, UKM Kepri Tanjung Pinang itu ada. Dan kita juga lagi membuat program khusus katalog khusus khusus produk-produk UMKM Kepri yang akan launching dalam waktu dekat. Itu bekerjasama dengan Apple Academy. Dan jadi teman-teman itu nggak perlu katalog. Jadi dari programnya dinas ini seluruh Indonesia tinggal klik produk apa aja yang Di mana itu kita mau kliknya itu? Kliknya nanti akan ini kira belum launching, izin baik. belum Coming soon ya. coming Iya, soon, nanti coming akan soon. Berikutnya harus ada lagi. Iya, Oke. Launching. Iya. pokoknya jadi kalau teman-teman nggak usah pakai itu pemerintah, jadi pemerintah yang butuh kita gitu. Baik. Kolaborasi yang apik seperti itu. Oke pemirsa, tidak terasa selama beberapa saat kita sudah bersama. Terima kasih juga waktunya kepada Kak Marini, Kak Citra, dan Kak Revi. Mungkin nanti kita akan berjumpa di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.